internasional. Pertama yaitu pengertian dari perdagangan internasional, yaitu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Di dalam perdagangan internasional ini kita mengenal dua istilah, yaitu ekspor dan impor. Pertama, ekspor. Ekspor itu kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa disebut eksportir. Yang kedua ada importir. Impor kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, negara yang mengimpor disebut juga negara impor. Manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional itu ada 4. Yang pertama itu memperoleh devisa. Jadi jika kita mengekspor suatu komoditas, maka kita akan mendapatkan mata uang asing seperti dolar atau yen. Nah, mata uang asing ini biasa disebut devisa. Devisa dapat digunakan untuk mengimpor suatu barang modal dan konsumsi. Lalu yang kedua ada memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Lalu yang ketiga itu ada menstabilkan harga-harga. Jika harga barang di dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang, maka sebaiknya kita mengimpor. Dengan adanya impor, barang-barang akan stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang tidak diproduksi dalam negeri atau barang-barang yang mutunya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memicu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar produk tersebut bersaing di pasar perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, ada juga negara yang memiliki kurang sumber daya alam. Negara yang memiliki kekurangan sumber daya alam akan mengimpor sumber daya alam dari negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Yang kedua, ada selera. Misalnya, Indonesia mengimpor apel dari Australia, sedangkan di Indonesia banyak daerah yang menghasilkan apel, seperti daerah Malang. Namun, kebanyakan warga negara Indonesia lebih menyukai apel dari Australia sehingga Indonesia mengimpor apel dari Australia. Ketiga, penghematan biaya produksi atau efisien. Jika produksi dengan besar-besaran, maka akan terjadi pengurangan biaya produksi, sehingga harga barang akan lebih murah dan akan menarik para konsumen dari luar negeri untuk mengimpor barang tersebut. Keempat, perbedaan teknologi. Negara yang memiliki teknologi canggih akan menjual barangnya lebih murah ke negara yang teknologinya sederhana. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, maka para pedagang akan beralih ke negara yang jauh lebih aman. Kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Misalnya yang pertama, pembatasan jumlah impor. Kedua, pungutan biaya ekspor atau impor yang lebih tinggi. Ketiga, perizinan yang berbelit-belit. Dan yang terakhir, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Itu mengakibatkan para eksportir dan importir akan mengalami kesulitan untuk menentukan harga pada negara tertentu. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang mengatakan bahwa suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Di dalam teori ini, Adam Smith juga mengemukakan beberapa ide sebagai berikut. Pertama, spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Jadi, dengan spesialisasi ini, negara diyakini dapat mengkhususkan pada produksi barang yang mempunyai keuntungan. Misalnya, Indonesia mengimpor barang-barang elektronik karena jika dia memproduksinya sendiri, harganya itu akan mahal, sehingga Indonesia lebih mengspesialisasikan dirinya itu ke bidang lain. Kedua, division of labor atau pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja dalam menghasilkan suatu produksi, suatu negara dapat memproduksi barang dengan harga yang lebih murah dibanding negara lain. Sehingga dalam mengadakan
perdagangan internasional, negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak di sini diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dalam banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk menciptakan barang-barang produksi. 2. Teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara lainnya. Contohnya, Indonesia dan Malaysia itu sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang lebih murah. Namun, Indonesia tidak mampu untuk memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia ini mampu untuk memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang lebih murah. Namun, tidak mampu untuk memproduksi kopi secara efisien dan lebih murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan ini akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukaran kopi dan timah. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Ada dua jenis kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan di bidang impor dan kebijakan di bidang ekspor. Kebijakan di bidang impor. Yang pertama ada kuota. Kuota adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Kemudian ada tarif. Tarif adalah suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi adalah pemberian subsidi kepada barang produksi dalam negeri yang lebih mahal daripada barang impor. Lalu ada larangan impor. Dengan berbagai alasan, ada barang tertentu yang tidak dapat diimpor ke Indonesia, dan hal ini dilakukan untuk menghemat devisa negara. Kebijakan di bidang ekspor. Yang pertama ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah harga untuk negara yang satu lebih murah atau lebih mahal daripada negara yang lain. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau perang tarif. Yang kedua ada subsidi. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk memajukan kegiatan ekspor dengan memberi subsidi kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor tersebut. Yang ketiga ada dumping. Dumping adalah menetapkan harga barang yang diekspor lebih murah daripada yang dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan jika pasar dalam negeri dapat dikontrol. Lalu ada politik dagang bebas. Masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Hal ini dapat memberikan keuntungan, seperti mendapatkan kualitas barang yang bagus dan harga yang relatif murah. Yang kelima adalah larangan ekspor. Larangan ekspor merupakan kebalikan dari larangan impor. Kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya adalah alasan ekonomi, politik, sosial budaya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Mengendalikan ekspor dan impor. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Memperoleh keuntungan internal dan eksternal. 5. Melindungi industri atau sektor-sektor di dalam negeri. Neraca perdagangan atau neraca ekspor impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor pada suatu negara pada periode tertentu, diukur melalui mata uang yang berlaku. Neraca positif terjadi surplus perdagangan, yaitu nilai ekspor lebih tinggi dibanding nilai impor. Jika neraca negatif, terjadi defisit perdagangan, yaitu nilai ekspor lebih rendah dibanding nilai impor. Devisa. Devisa adalah mata uang asing yang beredar pada suatu negara yang digunakan untuk pembayaran transaksi dengan luar negeri. Mekanisme pasar devisa. Pada setiap transaksi pasar internasional selalu digunakan devisa, valuta asing. Maka, selalu ada permintaan valuta asing. Pasar devisa dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang rumit dan beragam secara efisien. Hubungan kurs valuta dan neraca pembayaran. Dalam hal terjadi neraca pembayaran defisit, maka selisih tersebut umumnya dibayar dengan menggunakan devisa yang ada.
Pengurangan devisa atau valuta asing akan berakibat pengurangan alat pembayaran dan dapat menaikkan kurs valuta asing. Sebaliknya, jika berkat berbagai transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran, aliran uang masuk lebih besar dari aliran uang yang keluar, maka neraca pembayaran surplus. Akibatnya, negara yang memiliki surplus tersebut akan memiliki banyak devisa dari luar negeri, yang membuat penawaran devisa menguat, sehingga secara umum nilai mata uang dalam negeri menguat. Alat pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama ada letter of credit, yaitu surat yang dikeluarkan pihak bank di negara importir di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir. Letter of credit mempunyai kemudahan yaitu adanya kepastian pembayaran bagi eksportir, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir, adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melakukan perbaikan, adanya fasilitas hedging, yaitu kepastian tidak ada perubahan harga selama proses transaksi. Kedua ada advance payment atau cash payment, yaitu salah satu cara pembayaran di mana importir terlebih dahulu membayar sebelum barang diterima. Yang ketiga ada open account, yaitu cara pembayaran di mana barang dikirim terlebih dahulu, baru importir melakukan pembayaran. 6. Ada cara konsinyasi. Cara ini adalah bentuk lain dari open account, tetapi berbeda pelaksanaannya. Sebaliknya, pada konsinyasi, eksportir telah mengirim barang sebelum pembayaran, dan pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual oleh importir. Cara ini menguntungkan eksportir sebab memberi keuntungan dalam memasarkan barangnya ke luar negeri. Dan sebagai importir, cara ini menguntungkan juga karena tidak mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu.